Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru hebat. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kelompok 1 Kabupaten Wonosobo akan melakukan kegiatan coaching. Sebelum melakukan kegiatan coaching, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yeni Pratiwi, rekan saya Pak Nurwanto. Assalamualaikum. Selanjutnya Ibu Siti Solehah. Selamat menyaksikan. Baiklah Pak Nur dan Bu Siti, kali ini kita akan melakukan praktik coaching. Sebelum kita memulai praktek coaching, di sini Ibu Siti berperan sebagai coach dan Pak Nur akan berperan sebagai coachee. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan indikator apa saja yang akan saya observasi sesuai dengan rubrik. Yang ingin saya observasi nanti adalah terlihatnya alur tirta dari praktik coaching kita nanti. Ibu Siti akan berperan sebagai coaching kali ini ya Bu? Ya Bu Yeni. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya sebentar kepada Ibu Siti. Baik, silakan Ibu Siti, kompetensi coaching apa saja yang ingin Bu Siti kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bu? Yang ingin saya kembangkan di kegiatan coaching hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baiklah Ibu, tadi Ibu menyebutkan ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Betul begitu Ibu? Betul Bu Yeni. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi manakah yang secara spesifik ingin diobservasi atau dikembangkan oleh Bu Siti? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Ibu Siti sendiri, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Siti? Ya, indikator dari pengembangan yang saya ingin kembangkan yaitu nanti saya berharap coach mampu untuk menggali ide dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Seperti itu Bu Yeni. Iya, baiklah. Baik, terima kasih Bu Siti. Silahkan boleh dimulai saja untuk praktik coachingnya. Mohon izin ya, saya akan melakukan observasi kegiatan coaching yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Siti dan Pak Nur. Untuk waktu saya persilahkan kepada Pak Nur dan Bu Siti, monggo. Baik Bu Yeni, terima kasih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Nur. Ini maaf Bu Siti mau mengganggu waktunya sebentar. Pengen ngobrol-ngobrol dengan Bu Siti. Kira-kira mengganggu nggak Bu? Silahkan Pak Nur, kebetulan hari ini saya tidak ada aktivitas, jadi silakan Pak Nur mau mengobrol tentang apa. Saya siap Pak untuk mendengarkan. Ya, baik. Terima kasih ya Bu ya. Jadi gini Bu, saya itu mau sharing permasalahan pembelajaran di kelas saya, yaitu di kelas 6 Bu. Saya punya murid yang namanya itu Putri. Jadi Putri ini itu cenderung pendiam, kemudian lamban dalam belajar, kemudian lagi kurang percaya dirinya. Dia tidak nakal Bu Siti, namun itu kurang tanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Padahal itu saya sudah merasa sudah maksimal, sudah berusaha semaksimal dalam melakukan pembelajaran itu, saya rasa udah. Tapi siswa tersebut itu tetap belum paham dengan materi yang saya sampaikan. Kelas itu kurang antusias Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu hasil belajarnya itu di bawah rata-rata Bu, masih di bawah kakak. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi murid Pak Nur yang tadi Pak Nur maksud itu orangnya pendiam, lamban, tidak percaya diri, kurang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas, sehingga hasilnya belajar itu kurang maksimal ya Pak. Wah, kompleks sekali ya Pak. Nah, lalu apa nih yang Pak Nur inginkan atau harapkan dari obrolan kita siang ini Pak?
Jadi tujuan akhirnya saya itu berharap dari kita ngobrol, saya ingin mencari solusi, Bu. Bagaimana agar murid itu ke depannya itu bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, kemudian bisa lebih aktif dalam mengemukakan pendapat, dia lebih percaya diri dari sebelumnya, sehingga saya berharap dengan meningkatkan keterampilan itu, nantinya itu bisa meningkatkan juga prestasi dari si putri ini, Bu. Oh, iya ya. Kira-kira menurut Pak Nur sendiri, apa sih yang membuat anak tersebut tidak percaya diri Hmm, dan malu untuk mengemukakan pendapatnya di kelas, Pak? hmm. Menurut saya anak itu belum memiliki keberanian, Bu, untuk berpendapat. Juga malas untuk belajar. Sering tugas-tugasnya itu tidak terselesaikan. Saya cek untuk di mapel lain dengan berkomunikasi dengan guru lain seperti guru agama maupun guru PJOK, ternyata sama saja, Bu. Permasalahannya itu berarti kan bukan cara saya mengajar, tetapi memang permasalahannya itu ada pada dirinya. Dia kurang bersosialisasi, kurang percaya diri, malas belajar, serta kurang bertanggung jawab, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Nah, menurut Pak Nur ini, apa sih yang bisa dilakukan untuk mendorong anak tersebut supaya dia itu bisa berani mengemukakan pendapatnya di depan kelas, Pak? Menurut saya, Bu, supaya anak tersebut mau aktif, mungkin bisa saya cari topik, Bu. Ya. Topik tertentu yang dia sukai, supaya nantinya itu dia mau mengungkapkan pendapatnya, Bu. Karena dengan ada ketertarikan dengan topik yang dipilih tersebut, berharapnya adalah si putri ini tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan lebih baik. Ah, saya sependapat ini dengan Pak Nur. Nah, dengan topik yang dia suka itu kan nanti pasti bisa menarik perhatiannya sehingga bisa memancing anak tersebut untuk ikut berbicara ya, Pak. Nah, lalu menurut Pak Nur ini eh, supaya anak tersebut tidak malas belajar, apa yang bisa dilakukan ya, Pak? Apa ya, Bu ya? Mungkin saya bisa lakukan pertama, saya akan melakukan pendekatan, Bu, secara personal, berbicara dari hati ke hati untuk mencari tahu alasan kenapa anak tersebut itu malas belajar. Saya akan menyemangati dan mendorong supaya anak tersebut itu bisa lebih tekun dalam belajar lagi. Saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk bekerja sama dalam memantau dan mendorong agar anak tersebut itu belajar di rumah. Mengingat waktu saya ketika di sekolah itu kan terbatas, sehingga perlu adanya kerjasama dengan orang tua untuk memantau belajar anak tersebut, Bu. Baik, Pak. Nah, terkait dengan tanggung jawab nih, Pak. Menurut Pak Nur, supaya anak tersebut bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, apa yang bisa dilakukan ya, Pak? Tanggung jawab ya, Bu ya. Saya pikir akan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan anak-anak bahwa perlunya sebuah tanggung jawab dalam mengumpulkan tugas yang ada dalam keyakinan kelas mereka. Jadi di awal saya kan sudah membuat keyakinan kelas, Bu. Jadi akan saya yakinkan kembali kepada anak tersebut untuk menjadi anak yang bertanggung jawab, Bu. Ya, nah betul sekali itu Pak. Saya yakin nanti bila solusi-solusi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, pasti akan membawa perubahan yang besar terhadap anak tersebut ya Pak. Nah ini kira-kira hambatan apa ya Pak yang dialami selama proses perubahan diri dari murid tersebut? Hambatannya, Bu, mungkin dari anak itu sendiri ya, Bu ya, mau tidak kira-kira untuk Hmm, berubah. ya, ya, ya. Ini saya ingin tahu nih Pak, bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan tersebut Pak? Tentu harus ada motivasi intrinsik ya, Bu ya, dari dalam diri anak tersebut untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri. Jadi untuk rasa percaya dirinya itu meningkat untuk berpendapat, kemudian bertanggung jawab, kemudian mau bersosialisasi dengan orang lain, supaya nantinya pelan-pelan itu akan berkurang rasa malunya. Ya, Seperti ya. itu, Bu.
Baik Pak Nur. Nah, dari beberapa solusi tadi, apa sih rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, baik. Saya akan melakukan beberapa hal, antara lain satu, menentukan jadwal, Bu. Menentukan jadwal untuk melakukan bimbingan pribadi dengan anak tersebut, Bu. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran dengan topik yang sesuai minat atau pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dari murid tersebut, serta dapat merancang kegiatan yang bisa membuat murid tersebut itu bersosialisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, Bu, mungkin saya akan lakukan kunjungan rumah, Bu, untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang tua anak tersebut agar tercipta suatu kolaborasi sehingga bisa membantu tercapainya prestasi anak tersebut. Luar biasa apa yang akan dilakukan Pak Nur ini tadi. Prioritas apa Pak yang akan dilakukan? Untuk prioritas, mungkin menentukan jadwal dan melakukan bimbingan pribadi, Bu, dengan anak tersebut itu jadi prioritas awal utama, Bu. Kapan itu kira-kira dilaksanakan Pak? Untuk pelaksanaannya, karena ini saya baru selesai di tema yang kedua dan pasti sebentar lagi akan ada penilaian tengah semester, Bu. Saya lakukan nanti setelah penilaian tengah semester saja, Bu. Iya ya. Lalu apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Pak Nur rencanakan tadi Pak? Untuk ukuran keberhasilannya, nanti murid tersebut itu bisa lebih percaya diri, lebih aktif mengemukakan pendapat, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, serta adanya peningkatan dalam prestasi. Itu ukuran keberhasilannya, Bu Siti. Oke oke. Lalu untuk komitmennya Pak, apa yang akan jadi komitmen Pak Nur terhadap rencana tadi? Baik, untuk komitmen saya terhadap rencana aksi saya tadi ya berarti saya akan lakukan sebaik mungkin, Bu, agar bisa membawa perubahan pada diri anak tersebut menjadi lebih baik, Bu. Ya, luar biasa Pak. Nah, ini bagaimana nih nanti tindak lanjutnya setelah dari kegiatan coaching ini Pak? Untuk tindak lanjutnya dari sesi coaching ini ya saya akan menerapkan rencana-rencana saya yang sudah muncul tadi di atas ya, Bu, yang sudah saya sampaikan. Kemudian akan saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi anak tersebut atau tidak. Jadi yang jelas nanti saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Bu Siti mengenai hasil dari evaluasi saya ini, Bu. Oke Pak, siap. Kapan itu Pak kira-kira? Kapan ya, Bu ya? Saya targetkan di Oktober saja, Bu. Insya Allah setelah selesai PTS terus saya laksanakan, terus sudah ada hasil evaluasinya, nanti saya kabari Bu Siti lagi. Oke Pak Nur. Ya. Ya, ini terima kasih ya, Bu ya, sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol, berbincang-bincang dengan saya. Saya keluarkan unek-unek saya. Alhamdulillah ini sudah plong dan saya juga dapat menemukan solusi. Ini terima kasih Bu Siti. Sama-sama Pak Nur, semoga sukses untuk rencana Pak Nur tadi dan sampai ketemu nanti bulan Oktober ya Pak. Ya, amin, amin, amin Bu. Terima kasih ya Bu atas obrolannya. Ya, Terima sama-sama Pak kasih. Nur. Ya. Ya, keren sekali. Luar biasa kegiatan coaching dari Bu Siti dan Pak Nur kali ini. Baiklah Bu Siti dan Pak Nur, tadi panjenengan sudah melakukan praktik coaching. Untuk Bu Siti tadi berperan sebagai coaching ya Bu. Iya, iya Kita Bu ngobrol Yani. sebentar ya Bu. Oke Bu Yani, silahkan. Nah, dari praktik yang sudah dilakukan tadi, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Dari hasil percakapan tadi, menurut Bu Siti, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Ya, ini alhamdulillah tadi saat melakukan percakapan coaching itu saya dapat mendengarkan aktif, dapat menghadirkan secara penuh dan juga saya dapat memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching sehingga tadi saya
saya temukan itu Koji sudah mampu untuk memunculkan ide-idenya dalam mengatasi masalahnya tersebut, Bu Yeni. Ya, terima kasih Bu Siti. Berarti ketiga-tiganya tadi tercapai ya Bu. Ibu sudah Alhamdulillah. mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, terus hadir secara penuh sehingga tadi Kuci sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu ya Bu? Ya Bu Yeni, Alhamdulillah. Selanjutnya saya izin akan menyampaikan catatan hasil supervisi saya Bu. Ya, silahkan Bu Yeni. Dari apa yang tadi sudah saya amati dalam praktik coaching antara Bu Siti dengan Pak Nur, sudah jelas sekali alur ceritanya. Bu Siti tadi sudah menanyakan tujuan dari percakapan yang dilakukan. Kemudian melakukan identifikasi, menggali situasi yang sedang dibicarakan, dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian Bu Siti juga sudah menggali dan mengembangkan ide dari Kuci untuk menemukan alternatif solusi atau rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dan terakhir, Bu Siti sudah menggali komitmen dari Kuci. Nah, dari hasil coaching yang tadi dilakukan, Ibu lakukan dan Pak Nur, untuk praktik coaching selanjutnya, kompetensi coaching apa lagi yang ingin Bu Siti kembangkan lebih jauh lagi, Bu? Ya, untuk praktek coaching selanjutnya, mungkin saya akan mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif supaya nanti ketika saya mendengarkan aktif itu saya mampu memahami masalah apa yang dihadapi oleh coach dan mungkin saya dapat membantu memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach sehingga nanti coach mampu untuk menggali potensinya maupun menggali idenya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Seperti itu Bu Yeni. Ya, baiklah Bu Siti. Jadi Bu Siti akan mengembangkan lebih jauh lagi pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, betul sekali Bu Yeni. Baiklah, terima kasih Bu Siti dan Pak Nur atas kegiatan coaching pada siang hari ini. Sekian kegiatan coaching pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.